Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka ibadahnya pun di dalam sosial. Sebenarnya anak-anak Bapak, kita ini diciptakan untuk berbagi kepada semua. Kita diciptakan berbagi kepada sesama. Perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah pasti ada nilai berbaginya di sana. Pertama, kita puasa. Di dalam puasa ada namanya zakat fitrah. Di dalam puasa ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu berbagi atau tidak? Berbagi. Kemudian ada orang naik haji. Kalau kita belajar tentang haji, di haji itu ada namanya dam. Kita diharuskan menyembelih kambing. Menyembelih kambing itu berbagi atau tidak? Berbagi. Kita sholat hari raya Idul Adha, kita dianjurkan berkorban. Berkorban itu berbagi atau tidak? Berbagi. Kita sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ada sebagian pendapat ulama mengatakan ketika dia meninggal lalu ada sholat yang tidak sempat diqadha, itu dipidyahkan. Pidyah itu berbagi atau tidak? Berbagi. Islam itu adalah agama berbagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian. Bapak mau cerita? Mau mendengar cerita? Mau. Kelas 1, 2 saja yang mau. Kelas 3, 4, 5, 6 mau? Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, pergi haji. Hajinya di mana? Bukan di alun-alun ya. Di mana haji? Di Makkah Al-Mukarramah. Abdullah bin Mubarak pergi haji. Dia sedang duduk di Hijr Ismail. Nanti anak-anak kalau pergi haji pasti ketemu namanya Hijr Ismail. Bapak belum lihat karena belum ke sana. Doakan Bapak biar bisa ke sana. Amin. Ikuti Bapak, mudah-mudahan. Semuanya kelas 6. Mudah-mudahan. Guru, semua guru min satu Batam bisa pergi haji. Yang sudah haji, haji lagi. Dengan segera. Yang belum menikah, segera menikah. Yang sudah menikah, menikah lagi. Ketika Abdullah bin Mubarak duduk di depan Hijr Ismail, ghalaba alaihin naum, dia dikalahkan oleh ngantuknya. Mana orang ngantuk kalau kalah itu? Dia duduk, hampir terjatuh. Akhirnya dia tertidur. Abdullah bin Mubarak di dalam tidurnya didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak bermimpi ketemu Nabi. Ada yang sudah bermimpi ketemu Nabi? Ada yang sudah bermimpi ketemu Nabi? Orang yang bermimpi ketemu Nabi adalah orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Nabi. Amin. Abdullah bin Mubarak didatangi oleh Nabi. Apa kata Nabi di dalam mimpinya? Wahai Abdullah bin Mubarak, idza raja'ta ila al-Baghdad wadkhul fi mahallati kadza wa kadza watlub Bahram al-Majusi waqra'hu minni as-salam wa qul lahu innallaha radin ank. Wahai Bahram al-Majusi, kata Nabi di dalam mimpi, kalau kamu sudah bangun nanti balik ke tempatmu di rumahmu di Baghdad, singgahlah di suatu tempat, namanya tempat ini, di sini kata Nabi, carilah seseorang bernama Bahram al-Majusi. Ya, orangnya tidak Islam, tapi disuruh cari oleh Nabi. Cari yang namanya Bahram al-Majusi, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepada si Majusi itu,
Innallaha radin ank. Sesungguhnya Allah telah meridai. Orang Majusi diridai oleh Allah. Bangun Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? La haula wala quwata illa billah. Hadzal ru'ya minasyaitan. Ini mimpi dari syaitan. Tertidur lagi Abdullah bin Mubarak. Tertidur, mimpi sama mimpinya dengan mimpi yang pertama kali. Dia terbangun, dia ambil air wudhu lagi sampai 3 kali dia bermimpi. Mimpinya sama, didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo. Pagi. Jadi kayak Bu Narti. Pagi. Anak-anak bapak yang berbahagia, setelah melakukan haji, Abdullah bin Mubarak pergi mencari seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Setelah ketemu alamatnya, pintunya diketuk. Tok tok tok. Assalamualaikum. A'anta Bahram al-Majusi? Apakah kamu yang bernama Bahram al-Majusi? Ternyata orangnya tua. Lebih tua dari Pak Amir. Pak Amir masih muda, meskipun umurnya tua. Bapak sudah tua meskipun umurnya muda. Orangnya sudah tua. A'anta Bahram al-Majusi? Apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Naam, ya. Abdullah bin Mubarak heran, kenapa orang Majusi bisa diridhai oleh Allah dan bisa Nabi menyampaikan salam kepadanya secara khusus. Akhirnya dia ditanya, wahai Bahram al-Majusi, apa kebaikan yang telah kau lakukan? Kebaikan apa yang telah kau lakukan sehingga Allah sudah ridha kepadamu? Bahram al-Majusi mengatakan, aku punya 4 anak perempuan, 4 anak laki-laki. Ini betul. Nah, aku punya 4 anak perempuan, 4 anak laki-laki. Kunikahkan anakku yang perempuan dengan anakku yang laki-laki. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Hadza haramun. Itu tidak boleh. Mana boleh orang menikah dengan saudaranya sendiri. Apa ada kebaikan yang lain, kata Abdullah bin Mubarak? Bahram al-Majusi mengatakan, aku punya anak satu lagi yang paling cantik. Saking cantiknya tidak ada laki-laki yang setara dengannya, sehingga dia aku nikahkan dengan diriku sendiri. Dia nikahi anaknya. Bangsat atau tidak? Bangsat atau tidak? Bangsat kalau seperti itu. Tapi ini tidak boleh diucapkan. Dinikahi anaknya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Hadza haramun. Itu juga haram. Ada tidak perbuatan yang lain lagi? Nah, barulah orang tua ini cerita. Mau dengar ceritanya? Perhatikan Bapak. Pada suatu malam, kata Bahram al-Majusi, aku sedang berbulan madu dengan anakku yang kunikahkan denganku. Anak sekaligus istri. Lalu ada orang tua perempuan berada di luar pintu sedang berdiri, minta api. Lilin kalau padam kan dinyalakannya, dia minta lilinnya dinyalakan. Akhirnya Bahram al-Majusi keluar, dinyalakanlah lilinnya. Perempuan itu pulang, balik lagi dia, padam lagi lilinnya sampai 3 kali dia minta api. Kata Bahram al-Majusi, jangan-jangan ini mata-mata pencuri. Akhirnya perempuan itu diikuti oleh Bahram al-Majusi. Perempuan itu diikuti sampai ke rumah. Kata anaknya, apakah engkau membawa makanan? Sungguh aku tidak tahan dengan lapar. Anaknya sedang menangis saking lapar. Belum dia, karena dia belum. Lalu dia penuhkan dengan makanan. Dibawakan perempuan itu, lalu dikasih kepada perempuan itu, dan perempuan itu memberikannya kepada anaknya. Akhirnya
perempuan itu dan anak-anaknya tidur nyenyak karena mereka makan kenyang pada malam itu. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, hadza khairun, inilah kebaikan yang telah kulakukan. Meskipun berbagi dengan sepiring makanan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Inilah kebaikan yang telah kulakukan wahai Bahram al-Majusi. Maka disampaikan pula salam Nabi kepadanya, sesungguhnya Nabi telah menyampaikan salamnya kepadamu bahwa engkau sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu anak-anak bapak Bahram al-Majusi bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahram al-Majusi langsung masuk Islam. Coba ikuti bapak, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kelas 6 kurang serentak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu Bahram al-Majusi mengucapkan itu, langsung dia terjatuh dan meninggal dunia. Orang yang masuk Islam kawaladin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masuk Islam, meninggal dunia, masuk surga. Mau seperti itu? Masuk lagi dalam perut ibu baru keluar, meninggal. Seperti orang yang baru dilahirkan lalu meninggal dunia. Bahram al-Majusi setelah mengucapkan syahadat langsung meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Mubarak mengurusi proses pemakamannya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, bermurah hatilah, karena kalau kita bermurah hati, musuh yang bengis akan menjadi kawan yang sangat setia. Maka kita harus bermurah hati. Siapa orang yang pemurah? Yang suka? Nah, siapa orang yang pemurah? Yang suka? Siapa orang yang pemurah? Yang suka? Orang yang pemurah adalah yang suka memberi. Dia punya rezeki yang lebih, dia berikan rezeki. Dia punya uang yang lebih, dia infakkan uangnya. Dia punya senyuman yang lebih, dia berikan senyumannya. At-tabassum ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada kawanmu adalah sedekah. Jangan manyun terus kayak ujung tumpeng. Tahu ujung tumpeng? Kerucut. Manyun. Kita harus memperbanyak senyum. Perbanyak senyum. Coba timpel saudara. Nah, bapak tengok satu-satu. Senyum. Yang perempuan senyum. Kelas 2 nampaknya yang paling bagus senyumannya. Mana kelas 2 angkat tangan? Kelas 2 senyum. Kelas 3 mana? Angkat tangan. Kelas 3 senyum. Kelas 4 mana? Kelas 4 senyum.